memaparkan bagaimana Indonesia ingin membatalkan Olimpiade di Indonesia karena adanya dari negara peserta dari Israel. Ya, ini betapa bodohnya dunia tahu ya. Karena Indonesia, betul kata Pandi, Indonesia tidak ada hubungan diplomasi. Indonesia tidak ada cuman kerjasama di dalam bisnis ya. Nah ini kan memalukan, membawa satu kemaluan negara sendiri di mata dunia. Dunia tahu bagaimana Indonesia, bagaimana Papua yang ingin melepaskan diri ya dari negara Indonesia. Nah itu sementara Pak Prabowo mewek-mewek ke si Trump ingin mencari bisnis yang saya baca ya, mendekat ke Israel. Om Bung Toba sama Pak Teddy nih ya, nanti Pak Teddy masuk. Bu Ellen silakan masuk ya, silakan. Ya, ini salam semuanya yang ada di YouTube ya. Itu tadi clear apa yang dikatakan Pak Andi ya. Bagaimana Islam ini membutakan sejarah, bagaimana grup-grup Islam ini membutakan peristiwa 7 Oktober ya. Bagaimana ya saya bukan pencinta Trump ya, tetapi apa yang dilakukan Trump itu benar ya. Karena selama ini Eropa juga melempem ya. Kalau enggak Trump bersikap begitu, Eropa tidak bangun untuk menyapu semua imigran dan memantau semua radikal teroris yang ada di Eropa termasuk di Austria ya. Itu saya salut akan sikap Trump terhadap apa yang dia lakukan ya, terhadap peristiwa di Israel Palestina ya, dan dia menyatakan ya bagaimana kejadian di Palestina itu akan teroris ini yang membunuh anak-anak yang diputarbalikan dunia Islam, bukan dunia ya, tapi dunia Islam ya. Nah, ini terjadi juga tadi saya lihat di news kita di Austria, Krone Zeitung. Ya, di Krone Zeitung dikabarkan, dipaparkan bagaimana Indonesia ingin membatalkan Olimpiade di Indonesia karena adanya dari negara peserta dari Israel. Ya, ini betapa bodohnya dunia tahu ya. Karena Indonesia, betul kata Pandi, Indonesia tidak ada hubungan diplomasi. Indonesia tidak ada cuman kerjasama di dalam bisnis ya. Nah ini kan memalukan, membawa satu kemaluan negara sendiri di mata dunia. Dunia tahu bagaimana Indonesia, bagaimana Papua yang ingin melepaskan diri ya dari negara Indonesia. Nah itu sementara Pak Prabowo mewek-mewek ke si Trump ingin mencari bisnis yang saya baca ya, mendekat ke Israel. Apakah Pak Prabowo bisa menanggulangin ini karena gerakan kelompok Islam-Islam di Indonesia ini dia saja tidak bisa menanggulanginya. Seperti yang saya pernah selalu katakan, apakah Pak Prabowo bisa mengeluarkan grup-grup ormas ini dari pemerintahan? Itu selalu saya gaungkan, tetapi Pak Prabowo mendekat ke Trump agar dapat bisnis di Indonesia. Apa nggak terulang kembali grup-grup ini? Kita tahu di Indonesia Islam itu bagaimana tambang-tambang itu dikuasai MUI, sementara umatnya miskin, hanya melahirkan anak seperti tikus got. Ya, makanya saya katakan Trump benahi, si Prabowo benahi dulu Indonesia. Kalau dia sudah bisa membenahi Indonesia, menekan seperti saya katakan, mengeluarkan ini grup ormas ini, otomatis tanpa dia bertanya kepada negara lain Eropa, spesial Trump, akan datang sendirinya, berinovasi dengan Indonesia, berinteraksi bisnis dengan Indonesia.
Nah, masalahnya itu. Dan itulah pendapat saya, Pak Paul. Yang boleh disambung yang lainnya. Oke, Bu Ellen mau lanjut, Bu Ellen, sebelum ke Pak Teddy. Ya, shalom Pastor. Silakan Bu Ellen. Kalau menurut saya sih si ibu jilbab yang tadi itu, yang pakai mukena Palestina itu nggak tahu sejarah atau emang pura-pura bego. Ya jelas lah, namanya juga juru damai. Ya Trump ini memang juru damai. Masa mesti diambil dari orang Indonesia yang jelas-jelas pro sama Palestina gitu loh. Terus berita Hamas yang nembakin warga Gaza itu tidak ada loh, Pastor, di Indo. Nggak Tidak ada ada lah. beritanya. Iya, Nggak ada. tidak ada satupun Nggak ada. yang ada beritanya gitu. Iya, karena Saya belum memang lihat gitu. Dan saya juga ini ya, maksudnya tentang Prabowo ini yang tadi disinggung Ibu Dora. Ya seandainya kalau ada fotonya Prabowo dengan Netanyahu, itu pasti lebih heboh lagi. Dan lebih heboh lagi di Konoha ini gitu ya. Dan saya takutnya juga seperti Gus Dur ya, Pastor ya, akan dilengsarkan, gitu, akan digulingkan gitu. Karena dia ngurusin di dalam negerinya aja, yang radikal-radikal ini, ormas-ormas ini, memang nggak bisa ya, belum bisa ya, nggak ada gerakannya gitu. Itu aja dulu dari saya, Pastor. Nih, Silakan Bu yang lain. Ellen, ini Bu Ellen. Common Ya, sense ya. Common sense. Otak orang normal, otak orang sehat. Kamu bagaimana menamaikan orang A sama orang B kalau kamu sendiri nggak seneng sama orang A? Gimana caranya? Coba kalau orang otak yang sehat ya. Caranya gimana? Kamu sendiri nggak ada hubungan sama Israel kok kamu nantang-nantang mau mendamaikan Israel dengan iya, Palestina. Gimana caranya? Itu loh, iya, ya kan? aneh. Makanya. Jadi saya bilang sih omongan-omongan doang nih orang. Mau cari muka si Prabowo ini ke dunia internasional. Kok dia Betul, pidato-pidato, betul. iya, Ya, pidato-pidato di United Nations segala macam. Sekarang di Mesir dia datang juga ikut-ikut. Ngapain lu ikut-ikut? Lu itu bisa apa? Apa kontribusi kamu? Pertanyaannya, ya kan? Oke, ya. lanjut. Itu ya, Pak Andi ya. Kalau saya bilang waktu U20 itu Pak Jokowi ya, itu tidak melarang loh. Yang melarang itu adalah PDIP ya. Sedangkan Jokowinya sendiri tidak melarang. Setahu saya ya, mohon maaf kalau ada salah gitu. Nah, kalau Prabowo ini kan dia melarang untuk apa tim senam atas anjuran atau arahan dari presiden. Kan begitu. Yang melarang itu bilangnya kan atas petunjuk presiden. Jadi ya satu langkah kemunduran kalau saya bilang ya gitu. Sebab yang saya tahu waktu U20 Jokowi itu tidak melarang U20 main, anggota Israelnya main ke sini ke Indo. Cuman yang melarang adalah PDIP. Jadi kebalikannya gitu loh. Jadi buat saya kalau itu ya kemunduran. Itu aja, Pastor. Pak Frans, mau kasih sambung dulu? Pak Frans, kalau tidak langsung ke Pak Teddy ya. Silakan, Pak Teddy, lanjut. Shalom, shalom. Shalom. Menarik ya teman-teman. Menarik dalam